Nah, terus ada lagi istilah yang namanya async sama await gitu. Nah, apa sih dua istilah ini? Ini sebenarnya kombinasi. Ini tuh nggak bisa dipisahin. Jadi kalau ada async pasti ada await gitu, nggak bisa satu-satu. Nah, async await ini adalah cara membuat kode asinkronus itu seolah-olah terlihat seperti sinkronus gitu. Jadi kan kalau asinkronus itu kan kita harus pakai callback. Nah, ketika kita pakai async sama await, kita itu bisa membuat kode kita lebih rapi lagi gitu. Seolah-olah itu seperti sinkronus gitu. Padahal di belakangnya itu asinkronus hasilnya gitu. Nah, ini cuma masalah kita membacanya aja nanti gitu. Async await itu bukan cara membuat fungsi asinkronus. Nah, ini perlu yang perlu kalian garis bawahi, makanya aku tebelin. Ada dulu ada juga yang apa namanya? Aku nggak tahu, belum belajar Flutter ya, tapi katanya di Flutter itu async await itu untuk membuat fungsi asinkronus. Nah, aku nggak tahu itu, tapi kalau di JavaScript async await itu justru membuat fungsi yang asinkronus itu berjalan seolah-olah atau terlihat seperti fungsi sinkronus gitu. Nah, untuk menggunakan async await, return dari fungsi harus berupa promise. Nah, async await ini nggak bisa kita gunakan tanpa promise ya. Jadi kalau return dari fungsinya itu bukan promise, async await ini nggak akan bekerja, akan gagal, mungkin akan error malahan gitu. Nah, async await ini tidak dapat digunakan di top level kode kita. Nah, nanti kita lihat contohnya. Terus async await hanya bisa digunakan bersama dengan pembuatan fungsi. Jadi nggak bisa digunakan terpisah. Jadi waktu pertama kali membuat itu harus kita letakin juga async await-nya gitu. Await itu bisa kita ibaratkan sebagai alternatif then gitu. Jadi kalau then itu kan mengembalikan callback result. Nah, await ini kayak, jadi kita nggak perlu pakai then, pakainya await gitu, bisa mengembalikan resultnya, entah itu error atau berhasil gitu. Nah, contohnya ada di sini tadi, waktu aku komentarin. Nah, sekarang ini aku komentarin ya. Aku buat ini jadi pakai metode async await. Nah, ini sorry, mungkin kalian agak ke distract sama ini. Gak tahu kalau ini trial itu pakai apa, ada kayak gitunya ya. Nah, ini aku coba buat pakai async await. Nah, kalau pakai async await itu kayak gini. Async membuatnya itu, ini kan sebuah fungsi anonimus ya. Nah, jadi seperti yang tadi. Atau kita mulai dari sini aja deh. Nah, untuk menggunakan async await, return dari fungsi itu harus berupa promise. Nah, fungsi yang kita mau pakai async await itu harus mengembalikan promise. Nah, kita tahu tadi get data itu kembaliannya promise ya. Itu atau kalau kalian tuh kalau pakai apa namanya, kode editor yang ada autocomplete-nya, misal ya, get. Nah, ini ada autocomplete-nya itu, ini kelihatan kembaliannya itu promise. Nah, ini bisa kalian manfaatkan gitu. Nah, ini hanya fitur di editornya sih gitu. Kalau kalian pakai VS Code gitu biasanya muncul gitu. Jadi kalian nanti nggak ngira-ngira oh ini fungsinya pakai belinya promise atau apa. Khususnya untuk fungsi yang kalian ambil dari library gitu. Kalau kalian buat sendiri pasti kalian paham kalau ini pakai promise atau enggak gitu. Tapi kalau pakai library, nah mungkin itu kalian mungkin nggak tahu itu kembaliannya promise atau data lain gitu. Nah, terus async await itu tidak dapat digunakan di top level kode kita. Nah, maksudnya top level kode itu di luar sini gitu. Nah, kita membuat async await di sini tuh nggak bisa. Jadi async await itu bisa digunakan di dalam fungsi gitu, kayak gini.
Terus async await hanya bisa digunakan bersama dengan pembuatan function. Nah, ini kan bisa kita katakan pembuatan ya, walaupun callback ini kan sebenarnya juga membuat function gitu. Nah, kayak gini. Nah, itu async await itu cuma bisa digunakan di sini.